Baik, Bu. Baik, selamat siang Ibu Ria. Apa kabar? Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Saya sehat, tapi agak sedikit ada masalah di pikiran saya ini, Bu. Oke, Ibu Ria. Tadi kita berdiskusi gitu ya. Nah, kira-kira Bu Ria, apa tujuan kita melakukan diskusi ini, Bu Ria? Ya, selesai pembicaraan ini sih maunya pikiran saya sudah bisa lepas dari masalah itu, Bu. Begitu. Jadi saya sudah lega. Gitu, Ibu. Kira-kira boleh saya tahu, Bu Ria, apa masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Nah, ini dia, Bu. Saya ada ngajar di kelas 10-8. Sebenarnya nggak seperti kelas-kelas yang lain, Bu. Ini 10-8 ini susah sekali diajak untuk berdiskusi. Kemudian payah dipancing untuk anak-anak untuk bisa respon, Bu. Saya pun jadi bingung gitu, Bu, mau kayak mana. Tadi Bu Ria mau mengajak diskusi, tapi anak-anaknya payah merespon, gitu ya, Bu Ria ya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Bu Ria penyebabnya apa? Itulah saya pun bingung, Bu. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kalau di kelas yang lain kan, Bu, itu respon mereka luar biasa aktif, Bu. Tapi di kelas 10-8 ini yang parah-parah sekali siswanya, Bu. Susah sekali untuk diajak untuk apa ya, misalnya untuk berdiskusi begitu paling susah, Bu. Mereka kayak rata-rata diam begitu, ditanyai diam, apa-apa ditanya diam. Jadi saya pun jadi nggak apa ya, Bu, nggak semangat begitu mengajarnya. Kira-kira apa yang tadi Ibu Bu Ria lakukan untuk berdiskusi tadi? Eh, Sebenarnya untuk buat kelas itu aktif, ya mungkin pembelajarannya menarik ya, Bu ya. Tapi saya sudah sediakan video juga gitu, Bu. Tapi ya kurang aktif juga anak-anaknya. Oke. Tangkap tadi kan Bu Ria bilang apa namanya anak-anak susah diajak berdiskusi, diem aja gitu ya. Nah lalu Bu video, tapi anaknya masih kurang menarik menurut anaknya gitu ya. Nah, selain selain sudah menampilkan video, apa lagi tadi yang sudah Bu Ria lakukan? Eh, Memberikan PPT ya, Bu ya, yang menarik begitu. Oh, saya lupa, Bu. Seharusnya saya harus apa ya, membuat games-games yang menarik ya, Bu ya, supaya mereka mungkin bisa terpancing begitu ya, Bu ya. Menurut Bu Ria dengan games itu anak-anak bisa lebih aktif ya. Iya, Bu, karena di kelas yang lain kan, Bu, saya buat games begitu. Karena memang aktivitas anak di 10-1 mereka senang main games gitu. Tetapi kalau di 10-8 karena mereka cenderung diam, saya pun jadi nggak tahu apa ngapain gitu, Bu. Jadi nggak tereksplor strategi pembelajaran saya begitu. Jadi di 10-1 yang saya buat itu ya antusias sih murid-muridnya gitu, Bu. Wah, luar biasa ya. Dia bilang akan mungkin menerapkan game gitu ya untuk memastikan anak-anak. Kira-kira Bu Ria selain selain games, menurut Bu Ria masih ada nggak ya yang bisa Bu Ria lakukan? Eh, Apa ya, Bu? Iya itu tadi eh, mungkin slide-slide pembelajaran saya gitu saya buat lebih menarik supaya anak-anak jadi termotivasi begitu, Bu. Kemudian mungkin
apa ya, pengelompokan itu ya Bu ya, supaya anak-anak itu bisa saya apa ya, saya kelompokkan begitu. Mungkin letak mejanya begitu ya Bu ya, saya ubah begitu ya Bu. Oke, tadi Bu Ria bilang apa ya, ada dua yang saya tangkap ya Bu Ria ya. Tadi Bu Ria bilang membuat presentasinya lebih menarik, lalu apa namanya, mengatur pengelompokan. Nah, kira-kira presentasi yang lebih menarik ini yang dalam bayangan Bu Ria yang bagaimana ya yang akan Bu Ria lakukan supaya presentasi Bu Ria itu lebih menarik? Ya mengajak anak-anak ini untuk mengeluarkan ide-idenya Bu. Mungkin saya tayangkan video ya Bu ya, film begitu, kemudian mungkin diselangi lagu-lagu mungkin Bu ya, karena memang 108 ini mereka suka kali bernyanyi Bu. Saya memang sadari, oh iya mereka suka bernyanyi gitu ya. Mungkin pembelajaran yang saya selangi atau saya sisipi begitu dengan lagu-lagu ya Bu ya, saya ambil dari YouTube supaya mereka bisa lebih tertarik. Oke, nah ternyata menurut pengamatan Bu Ria, anak ini suka bernyanyi, jadi nanti saat presentasi mungkin bisa diselang-selingi dengan bernyanyi gitu ya Bu Ria ya. Ide yang sangat bagus Bu Ria. Kemudian kalau dalam pembentukan kelompok itu tadi ya, kalau Bu Ria tadi mau membentuk kelompok gitu, kira-kira apa teknik yang bisa Bu Ria lakukan nih? Strategi apa yang akan Bu Ria terapkan nih dalam membentuk kelompok yang Bu Ria sampaikan tadi? Ya, kalau dari kelompok ya mungkin dari awal ya Bu ya, saya lakukan diagnosa kebutuhan murid ya. Saya melihat mereka memang lebih cenderung ke kinestetis ya Bu, bergerak begitu, nggak aman dengan tempat duduknya. Jadi mungkin saya pengelompokan itu berdasarkan kebutuhan gaya belajarnya ya Bu ya. Jadi yang suka kinestetik saya kumpulkan, yang suka audio saya kumpulkan, yang suka visual juga saya kumpulkan masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhannya ya Bu ya. Oke, luar biasa ya Bu Ria ya. Boleh saya tahu nih Bu Ria, seberapa yakin ya kalau kalau dari angka angka 0 sampai 10, seberapa yakin ya kira-kira Bu Ria bisa menerapkan strategi itu? Apa sampai seberapa yakin ya kira-kira Bu Ria dengan menerapkan strategi itu akan mencapai tujuan Ibu? 80-90% Bu, karena di kelas 10-1 yang aktif-aktifnya merasa saya buat seperti itu Bu, memang kelompokan dengan saya buat seling-selingi musik begitu. Jadi saya kira tingkat keberhasilannya itu 80-90% Bu. Berarti kemungkinan masih ada tantangan ya Bu Ria ya. Kan 80 ke 90%, berarti kayaknya masih ada tantangan. Masih ada nggak kira-kira nih supaya agak lebih mendekati ke 100% nih kira-kira, atau nih tantangan apa kira-kira yang akan mungkin Surya dapati kalau hingga ini belum bisa nih mencapai 100% gitu. Mungkin saya juga mau berkonsultasi Bu ya dengan guru wali kelasnya sama guru BK-nya, mau saya konsultasi juga Bu bagaimana menghadapi kelas itu begitu. Jadi Bu Ria ingin lebih dalam lagi tentang kelas itu gitu ya Bu Ria ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Ria. Tadi Bu Ria sudah curhat ya, bahwasannya apa namanya sudah menyampaikan bahwasannya di kelas ini tidak aktif ketika ketika Bu Ria masuk di kelas. Nah, namun dengan diskusi santai kita ini, dengan bincang-bincang kita ini, sepertinya Bu Ria sudah dapat ya menyimpulkan apa yang bisa dilakukan ya. Kalau boleh tahu, boleh dong Bu Ria, coba Bu Ria simpulkan nih, apa sih hasil diskusi kita hari ini, apa yang akan Bu Ria lakukan? Boleh dong simpulkan Bu Ria? Iya Bu, saya jadi paham bahwa yang harus saya lakukan itu adalah membuat pengelompokan siswa dulu Bu. Kemudian saya mengubah
strategi pembelajaran saya, media pembelajaran saya, supaya kelas 10-8 yang saya anggap itu kelas yang jenuh begitu, jadi menarik Bu, untuk supaya anak-anaknya juga lebih menarik. Mungkin itu ya Bu ya, jadi saya harus merubah strategi pembelajaran saya, media pembelajaran saya juga harus diubah begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Bu Ria sudah mengeluarkan kekuatan Bu Ria. Semoga nanti bisa diterapkan untuk kebaikan-kebaikan ke depannya. Tetap semangat ya Bu Ria ya. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu Meda. Oke, salam sehat untuk kita, salam semangat terus untuk kita Bu Ria. Baik Bu Meda.